Di balik gemulai gerakan yang memukau, terselip pertanyaan yang belum terjawab. Lengger, sebuah tarian indah yang lahir dari kesunyian malam, membuat banyak orang awam bertanya-tanya. Kenapa banyak orang mengenal bahwa penarinya adalah lelaki yang mengambil peran? Apakah faktanya benar? Dan kenapa selalu ada ritual sebelum menari? Dan kenapa harus di Banyumas? Di balik setiap senyuman ada rahasia. Di balik setiap gerakan ada sejarah yang harus diikuti. Kenapa ada diva ya? Terus kenapa dia lagi nari lengger? Apa ada hubungannya sama kelompok tari lengger yang di sekolah? Udahlah, aku masih ngantuk, males banget. Apa sih, berisik banget. Jam berapa sih? Kebalik. Udah jam segini. Lah, saatnya berangkat sekolah. Berangkat sekolah. Aduh, sorry ya teman-teman, aku terlambat berangkatnya. Gimana sih kamu lama banget? Ya gimana lagi, jalannya juga macet. Kepriwe gitu gasnya dalam maning tenggat. Duh, maningan asket sanding barang. Lah, males banget tugasnya akeh. Tempatnya mepet. Gimana? Saman gimana dong? Dipikir tugasnya. Gak tau lah, males banget. Kelompok isinya 11 anak, tapi tenggatnya udah sebentar lagi. Baginya ya susah lah. Loh, kalian gak lihat nih? Ada hantu di sebelahnya aku. Stres banget kamu sendiri. Iya, cewek. Kamu mau nggak aku bantuin kerjain tugasnya? Iya, aku mau dibantuin. Kalau mau kita ketemuan di WC nanti. Oke, nanti kita ketemu di WC. Aduh, gimana ya? Tapi kalau aku nggak nemuin dia, nanti kelompok aku nggak jadi. Agak merinding sih. Ya udahlah. Kamu kan yang tadi di kelas yang katanya mau bantu kelompok aku. Ya udah, langsung aja kasih tahu caranya gimana. Ide bagus tuh. Kalau kayak gitu nanti aku langsung aja suruh kelompok aku buat kayak gitu. Tapi apa tema yang mau ditanyain nanti? Sisi gelap tari lengger. Teman-teman, aku udah nemu idenya. Males. Gak peduli. Kenapa harus lengger? Wis nemu ide kan, jadi kepriwe demo jelas-jelas sama Ida. Nah, sekarang aku udah tahu konsepnya.
Laras, Mada, Ayesa, Vio, Eka sama Dinta bakal megang konsep 5W plus 1H. Nanti kalian nanya ke narasumber yang ada di sana. Setelah itu kalian jelasin balik nih ke kita. Nah, Diva, Anissa, sama aku bakal bikin sketsa lenggernya dari jawaban yang udah kalian kumpulin. Gimana? Wah, ini main pol tuh bisa jadi kayak dia. Pacar, semana apa sih kok? Pacar temen. Jelas, saran gitu loh. Siapapun kamu yang telah menolongku dalam kelompok tari lengger, aku minta kamu untuk duduk berada di sampingku. Aku ingin bercerita bersamamu dan bertanya mengapa kamu ingin menolongku kala itu. Nah, kamu akhirnya datang juga. Jadi aku mau nanya, kenapa kamu waktu itu mau bantu aku? Dulu aku adalah seorang penari lengger. Aku dibunuh oleh seseorang yang mencintaiku tapi dirinya tahu bahwa aku laki-laki. Ibumu menolongku sebelum aku akhirnya tidak selamat. Oh, jadi begitu ya alasan kenapa kamu membantuku. Baiklah, terima kasih karena sudah membantuku. Berdasarkan sumber yang sudah saya peroleh dari narasumber dan dari internet, lengger merupakan kesenian asli Banyumas berupa tari tradisional yang ditarikan oleh 2-4 orang penari wanita. Tarian ini biasanya diiringi dengan alat musik calung gamelan yang terbuat dari bambu. Banyak orang yang salah pemahaman bahwasanya penari lengger adalah laki-laki yang didandani menyerupai wanita. Padahal penari lengger yang asli memanglah wanita. Lengger berasal dari kata geleng-geleng gawe geger yang memiliki makna bahwa gerakan tari ini hanya ditarikan dengan gerakan kepala yang bergeleng-geleng dan gerakan badan yang hanya sebatas melenggak-lenggok. Di mana tari lengger pertama kali diselenggarakan di Banyumas? Tari lengger pertama kali diselenggarakan di Banyumas yaitu di Desa Somakatan Somagede, Banyumas, Jawa Tengah. Tarian ini awalnya merupakan tradisi masyarakat setempat yang berkaitan dengan ritual kesuburan dan penghormatan untuk para leluhur. Tarian ini juga adalah kesenian tradisional yang diwariskan secara turun-temurun di Banyumas. Sejak kapan tari lengger dikenal di Banyumas? Untuk tanggal pastinya tidak dapat ditentukan karena tari lengger adalah tarian yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Tetapi pada awalnya tari lengger diperjuangkan pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1945 pada saat penyelundupan. Siapa yang membawa tari lengger ke Banyumas dan siapa yang menjadi penarinya? Jadi, menurut penari lengger lokal asli Banyumas, penari ini sudah dibawakan dari nenek moyang terdahulu. Penari ini hanya meneruskan dari lengger nenek moyang dan menjadi penerus generasi tarian lengger Banyumas saat ini. Sedangkan menurut informasi yang saya pelajari dari internet, tarian lengger ini dibawakan oleh seseorang yang bernama Ki Panjang Mas. Dan yang menjadi penari aslinya yaitu perempuan. Bagaimana sih kisah, mitos dan hal-hal supranatural yang melekat pada tari lengger Banyumas? Menurut informasi yang telah saya dapat dari sumber internet dan narasumber yang telah saya wawancarai, pada zaman dahulu, tari lengger ditampilkan dalam sebuah upacara yang digunakan untuk memohon kesuburan dan keberkahan atas hasil panen kepada Sang Maha Pencipta. Sedangkan untuk hal-hal supranatural, ada atau tidak adanya dalam tari lengger Banyumas itu tergantung pada pribadi masing-masing. Mengapa tari lengger dianggap memiliki sisi negatif di masa lalu? Menurut sumber internet, tari lengger Banyumas dianggap memiliki sisi negatif di masa lalu karena beberapa faktor budaya dan sosial yang melekat pada penampilan. Beberapa alasan utama: 1. Peran gender, 2. Asosiasi dengan dunia hiburan malam, 3. Eksploitasi penari, 4. Pandangan media. Sedangkan pernyataan dari penari lengger lokal yang sudah mengikuti lengger selama bertahun-tahun memberitahu bahwa sisi negatif lengger itu tidak ada, tetapi munculnya sisi negatif itu berasal dari kepribadian masing-masing, bukan dari sekelompok penari lengger.
karena kepribadian tiap orang beda-beda. Contoh sisi negatif yang pernah dianggap oleh masyarakat itu penari lengger yang memiliki sifat gampangan atau dalam istilah bahasa Jawa itu gelengan. Padahal tidak semua seperti itu. Ini istilah aslinya itu lengger. Gernya itu ternyata geger. Dan lainnya tuh golang-galang gitu Iya, ya. golang-galeng. Dia kayak menoleh-menoleh, bukan yang dibilangin sama orang-orang. Kalau menurut orang-orang kan ada yang negatif, yang katanya- leng ternyata ger. Iya, ternyata laki-laki itu ternyata pandangan orang-orang yang nggak suka. Ini faktanya ada yang bilang itu lengger itu dari laki-laki dan ada yang bilang itu lengger itu dari perempuan ya. Iya, jadi sebenarnya yang bilang kalau mereka itu aslinya laki-laki itu dari pandangan orang-orang yang di daerah Lumbir ke barat. Karena mereka budayanya udah berbeda jauh sama yang dari timur, makanya mereka beranggapan kalau lengger itu aslinya semuanya laki-laki. Tapi memang sudah pernah ditemukan beberapa dari mereka yang penari laki-lakinya itu karena tekanan ekonomi keluarganya. Makanya mereka menari biar mereka dapat pekerjaan karena mereka nggak punya keahlian lain lagi selain menari. Kalau yang asli yang dari bagian daerah Lumbir ke timur itu mengakui kalau tarian lengger ini penari aslinya perempuan. Dan ya emang udah dari dulu awalnya yang nari perempuan juga, yang pas awal pencetusnya nggak ada yang laki-laki. Wow, ini yang lengger ada dari segi mitosnya ya. Iya, jadi sebenarnya kalau dari Kirama yang kemarin bilang waktu pas diwawancarai itu sebenarnya memang ada mistis-mistisnya. Tapi sebenarnya tujuan dari kepercayaan mereka atau ritual-ritual sebelum menari itu bersifat positif. Kayak mereka bertujuan supaya menarinya itu jadi lancar dan supaya nanti kayak penontonnya itu nggak ada yang kesurupan atau nggak ada yang kesangkut gitu. Bukan tujuannya untuk menumbalkan salah satu penontonnya, itu nggak ada. Fakta aslinya memang ada ritual, tetapi untuk kelancaran saat menari kayak gitu. Nggak jelas ah, lama-lama bahasnya ke sana-sana. Tradisi ya tradisi, kenapa harus ada kayak gitu sih? Loh, Tapi kan ini hanya dari beberapa asumsi orang iya, aja, bukan benar. dari semuanya. Benar. Enggak, tetap aja nggak cocok kayak, kenapa sih lengger dari awal kayak gitu mulu, kejelas. Oh, jadi sebenarnya yang menyebarkan tari lengger hingga ke puluhan negara-negara di luar Indonesia itu bernama Bapak Rianto. Dia menyebarkan filosofi tari lengger dari daerah satu ke daerah lainnya. Namun sebenarnya yang membawa konsep tari lengger ke Banyumas adalah Bapak Ki Panjangmas pada tahun 1945. Dia berasal dari Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Selomerto dari Desa Giyanti. Dia membawa gerakan yang cukup dinamis dan juga sinergik agar para penonton bisa semangat dalam menontonnya. Dan juga pada awalnya memang mereka menggunakan konsep penari laki-laki supaya penari laki-laki itu bisa lebih leluasa dalam bergerak. Karena zaman dulu banyak perempuan yang dibatasi oleh para orang tuanya untuk melakukan proses semacam pegelaran hiburan-hiburan kepada mata laki-laki yang ada di luar, supaya martabat perempuan itu lebih tinggi. Makanya mereka menggunakan penari laki-laki sebagai penarinya. Untung tugas P5-nya udah selesai semua. Capek banget. Semoga aja bisa diterima dengan bagus deh sama Bu Guru. Udahlah, sekarang mendingan ganti baju terus tidur. Capek banget. Nah, gini kan enak, tinggal bubur sore dah.
capek banget. Tugas nggak ada habisnya. Dibeliin. Udah selesai. Anissa, Eca, Nis, Ca. Anissa, Eca, Nis, Ca. Oh, kali ini nggak salah sih. Kayaknya aku harus susulin Diva. Soalnya dia kayaknya bener-bener kesurupan sama roh yang dibilang karena dia selalu nggak hormatin tentang tari lengger. Aku harus susulin ke sana. Oke, aku susulin sekarang. Loh, itu kan Diva. Diva, ngapain dia di situ ya? Loh, apa benar sama mimpi aku yang tadi? Diva! Tuh, kan hilang. Berarti emang akunya aja yang kebanyakan minum obat. Udah lah, udah maghrib. Mending pulang aja.